kami. Di sini kami berkumpul bertiga untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai orientasi rumah sakit terkait Unsur baru di Jawa Timur. Waktu berikutnya saya berikan kepada Ibu selanjutnya. Yang pertama ada perkenalan. Pengenalan fasilitas rumah sakit seperti ruangan rawat inap, ruangan UGD, ruangan administrasi, ruangan pertemuan, dan fasilitas penunjangan lainnya. Ada juga perkenalan tim. Diperkenalkan berbagai departemen dan fungsi di rumah sakit serta apa saja yang bertanggung jawab di setiap bagian tersebut. Ini termasuk dokter, perawat, tenaga medis lainnya, dan staf administrasi. Pengenalan prosedur dan kebijakan rumah sakit. Pengenalan prosedur operasional standar atau SOP, kebijakan rumah sakit terkait keselamatan pasien, etik, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada tour lokasi kerja. Itu dibagi ada beberapa faktor. Yang pertama, lobi utama dan area penerimaan. Pengenalan ke pintu masuk utama rumah sakit, meja resepsion, serta tempat di mana pasien dan pengunjung melakukan registrasi atau mendapatkan bantuan. Yang kedua, departemen klinik. Peserta akan diajak melihat area klinis untuk seperti poliklinik, rawat jalan, ruang gawat darurat atau UGD, ruang diagnostik seperti radiologi, laboratorium, dan ruangan operasi. Yang ketiga ada ruangan rawat inap. Biasanya mencakup ruangan rawat inap pasien, termasuk ruangan perawatan umum dan unit spesialis seperti ICU dan lainnya. Yang keempat ada layanan pendukung. Pemanduan biasanya akan menunjukkan area seperti apotek, arsip medis, administrasi pasien, serta kantor administrasi rumah sakit. Yang kelima ada fasilitas staf. Juga akan mencakup area yang dikhususkan untuk staf seperti ruangan istirahat, ruang ganti, ruang pertemuan, dan fasilitas lainnya. Yang keenam ada keamanan dan jalur evakuasi. Fitur-fitur keselamatan penting seperti jalur evakuasi darurat dan pintu keluar darurat. Yang ketiga ada jadwal kerja. Jadwal kerja juga dibagi dalam beberapa faktor. Yang pertama jenis shift. Staf rumah sakit biasanya bekerja dalam shift, terutama untuk departemen yang beroperasi 24 jam sehari, seperti ruangan gawat darurat dan ruangan rawat inap. Shift bisa meliputi shift pagi, sore, dan malam dengan beberapa departemen yang menerapkan sistem rotasi shift. Yang kedua ada jam kerja. Jam kerja umum untuk staf administrasi standar jam kerja 8 jam per hari. Biasanya dari pukul 8 hingga 17 untuk staf medis dan perawat yang bekerja di area klinik memiliki jam kerja yang berbeda seperti shift 12 jam atau sistem rotasi tergantung pada kebutuhan departemen. Yang ketiga ada jadwal kerja untuk berbagai departemen. Departemen bedah, perawatan darurat, atau unit perawatan ICT mungkin memiliki shift yang lebih fleksibel atau lebih panjang berdasarkan kebutuhan perawatan pasien. Yang keempat ada kebijakan cuti dan waktu libur. Yang kelima waktu istirahat. Informasi mengenai waktu istirahat yang ditentukan, waktu makan dan durasi istirahat selama shift akan dijelaskan agar staf dapat mengelola waktu mereka dengan baik selama jam kerja. Yang keempat, prosedur kantor. Yang pertama
pertama, prosedur administrasi meliputi 1. Pendaftaran dan dokumentasi. Yang kedua, pengarsipan dan penyimpanan dokumen. Yang ketiga, penanganan surat masuk dan keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran dan tagihan. Yang ketiga, sistem pengelolaan sumber daya manusia meliputi 1. Absensi dan cuti. 2. Rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga, prosedur keamanan dan keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja, keamanan rumah sakit. Yang keempat, prosedur komunikasi internal meliputi penggunaan sistem komunikasi, laporan dan koordinasi. Yang kelima, prosedur pengelolaan fasilitas dan logistik meliputi pengadaan dan distribusi. Yang keenam, etika dan perilaku profesional meliputi kode etik rumah sakit dan penyesuaian konflik. Yang kelima, informasi organisasi. A. Struktur organisasi. Yang pertama, direktur dan manajemen menyediakan informasi tentang fungsi pemimpin rumah sakit seperti direktur umum, direktur utama, wakil direktur, dan kepala departemen utama seperti direktur medis, direktur keuangan, dan direktur sumber daya manusia. Struktur departemen penjelasan tentang bagaimana rumah sakit dibagi menjadi berbagai departemen fungsional seperti departemen medis, keperawatan, administrasi, keuangan, logistik, dan lainnya. Setiap departemen memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Yang ketiga, tim layanan kesehatan. Pengorganisasian tentang medis, dokter, perawat, tenaga medis lainnya yang bekerja dalam berbagai bagian klinis seperti ruang rawat inap, UGD, dan unit spesialis. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, nilai-nilai inti seperti 1. Kualitas keselamatan pasien, integritas, empati, dan kerjasama tim. Yang kedua, penghargaan dan sertifikasi. Yang keenam, tinjauan kinerja dan evaluasi. Tujuan tinjauan kinerja meliputi penilaian kerja, identifikasi kekuatan dan area perbaikan, pengembangan karir. Yang kedua, proses evaluasi meliputi penilaian berbasis kinerja, kriteria, penilaian dari atasan langsung, penilaian rekan kerja, umpan balik dari pasien. Yang ketiga, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja meliputi kualitas kinerja, produktivitas, kepemimpinan, dan kerja tim, kepatuhan pada kebijakan dan prosedur, komunikasi dan pelayanan pasien, inovasi dan penyelesaian masalah. Yang keempat, frekuensi tinjauan kinerja meliputi tinjauan tahunan, tinjauan tengah tahun, dan evaluasi proyek atau tugas khusus. Yang ketujuh, pengembangan karyawan. A. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan meliputi 1. Pelatihan klinis, pelatihan non-klinis, pendidikan berkelanjutan, simulasi, dan workshop. Yang B. Program mentoring dan pembimbingan meliputi mentoring dan pembimbingan dalam karir. Yang C. Pengembangan kepemimpinan meliputi pelatihan kepemimpinan dan program pengembangan manajer. Yang D. Peningkatan keterampilan khusus meliputi keterampilan klinis lanjutan dan pelatihan teknologi dan peralatan baru. Yang E. Evaluasi dan umpan balik meliputi evaluasi kinerja dan umpan balik konstruktif. Yang F. Kesempatan untuk meningkatkan karir meliputi promosi internal dan rotasi pekerjaan. Yang G. Keseimbangan kehidupan kerja meliputi program kesejahteraan karyawan dan kegiatan pengembangan diri. Yang kedelapan, aturan perilaku. Yang pertama, etika profesional meliputi pelayanan terbaik untuk pasien, kejujuran dan integritas,
dan penghormatan terhadap pasien dan keluarga. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi meliputi menjaga kerahasiaan pasien dan penggunaan data. Yang ketiga, tanggung jawab dan ketaatan terhadap kebijakan mengikuti kebijakan rumah sakit dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, pakaian dan penampilan meliputi pakaian profesional dan kebersihan diri. Yang kelima, perilaku dalam berinteraksi dengan rekan kerja meliputi kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan sikap positif dan menghindari konflik. Yang keenam, keamanan dan keselamatan meliputi mengutamakan keselamatan pasien dan mengikuti protokol darurat. Yang ketujuh, ketepatan waktu dan kehadiran meliputi ketepatan waktu serta izin dan cuti. Yang kedelapan, antisipasi terhadap isu etika dan hukum meliputi tindakan yang sesuai dengan hukum dan pencegahan penyalahgunaan. Yang kesembilan, prosedur darurat. Yang pertama, prosedur darurat medis meliputi penanganan gawat darurat pasien dalam hal tindakan yang segera dilakukan. Yang kedua, prosedur tindakan darurat pada pasien dengan serangan jantung atau stroke. Yang ketiga, prosedur darurat medis. Yang keempat, prosedur darurat medis khusus. Yang kelima, prosedur komunikasi dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir, pelatihan dan simulasi darurat. Yang ke-10, keamanan. Yang pertama, keamanan fisik meliputi keamanan bangunan dan area rumah sakit, petugas keamanan dan kontrol akses. Yang kedua, keamanan pasien dan keluarga meliputi pengawasan pasien dan keamanan keluarga pengunjung. Yang ketiga, keamanan data dan informasi meliputi perlindungan data medis dan kebijakan kerahasiaan. Yang keempat, keamanan aset rumah sakit meliputi pengamanan peralatan medis dan obat-obatan serta inventarisasi dan pengawasan barang. Yang kelima, sistem pengawasan dan pemantauan meliputi CCTV dan pengawasan elektronik dan sistem alarm dan pemantauan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.